Sebagaimana republik ini berjalan, Pak, ya nggak ada apa-apain juga jalan juga, nggak ada pemimpinnya juga jalan juga. Orang Indonesia udah keburu susah, jadi udah biasa ekonomi susah. Ya, nggak usah diajarin Pak Jokowi, Bu, biarin Tuhan yang ngajarin dia, Bu. Kita tonjolkan ini Indonesia nih dengan presiden yang katanya dibangga-banggakan. Nah, ini nih sosoknya. Ayo, ini sangat serius dari saya, Bu. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Ibu Menlu yang saya hormati juga dan seluruh jajaran, saya ucapkan selamat beribadah puasa. Semoga amal ibadahnya diterima di sisinya. Saya ada beberapa poin kedalaman, Bu. Yang pertama soal anggaran. Soal anggaran, tadi paparan yang lembut dari Pak Sekjen ya, kurang bersemangat kelihatannya. Ya. Saya melihat begini, Pak, ini angka demi angka, kita melihatnya sepertinya. Saya ingin bertanya ke Pak Sekjen, ini angka ideal nggak untuk pelayanan kita di khususnya Satker Perwakilan? Karena kalau kita lihat sebenarnya kita standar sekali dari sisi kepemilikan aset, perbaikan aset, pelayanan dan seterusnya, termasuk mohon maaf penampilan para staf lokal, diplomat kita yang ya kurang neces lah, ya, kelihatan lesu, letih, lelah gitu, kelihatan dari apakah tidak puas mereka, ya gitu, kurang dekat dengan Pak Rudi Chen mungkin gitu. Nah, ini angka 5, sekian triliun besar, tapi itu kan dibagi 200 sekian negara, Pak. Jadi saya beberapa kali ikuti Menlu ke Menlu. Umumnya Menlu nggak terlalu mau eager untuk mencari peluang-peluang anggaran di Republik ini, Pak. Jadi terima apa adanya aja gitu. Nah, sementara fungsi yang utama dari satker-satker ini tidak ada urusannya dengan perasaan. Itu dengan kepentingan negara kita, khususnya target Presiden Jokowi untuk menambahkan peran diplomat kita untuk menguasai peran ekonomi. Yang saya tahu di kurikulum Bapak nggak ada itu. Saya cek di kurikulum sekolah diplomat nggak ada untuk marketing. Tapi Presiden berkali-kali meminta ya fungsi saudara-saudara sekalian untuk bisa menjadi salesman, jadi marketer untuk mendapatkan apakah devisa, apakah menarik wisman dan seterusnya. Ya, walaupun ironis di sisi lain pemerintah ujuk-ujuk memberikan kebebasan visa hampir 200 negara. Saya kira rekor muri itu. Orang di mana-mana kita cari devisa, kita menggratiskan. Karena alih-alih katanya itu untuk melakukan percepatan peningkatan wisman dengan memberikan visa gratis. Saya nggak tahu teori dari mana tuh. Kalau kita digratiskan ke Afrika yang wilayah berpenyakitan sana dalam tanda petik, oh gratis visanya. Saya kira nggak ada urusan kita berangkat ke sana. Nah, itu kehilangan kita lebih dari sekian triliun, Pak, PNBP Bapak. Nah, itu yang saya kira Bu Menlu mungkin sebelum mengakhiri sebagai Menlu ada baiknya melintasi batas psikologis juga di atas 10 triliun misalnya, karena ini penting juga untuk meningkatkan gairah peran Menlu dan Kemenlu kita. Jadi jangan hanya beranjak di angka 2.9, 5.2 yang akhirnya kita hanya business as usual saja, berjalan dengan so-so saja. Ya, sebagaimana Republik ini berjalan, Pak, ya nggak ada apa-apain juga jalan juga, nggak ada pemimpinnya juga jalan juga.
seperti autopilot gitu. Nah, kita jangan autopilot, kita harus bergerak. Nah, ini yang kedua, yang itu masalah anggaran. Yang kedua, ini kaitannya dengan G20. Kaitannya dengan G20, Bu Menlu. Lepas dari kita kurang bernasib, pada saat presidensi di tangan kita ada kasus Rusia Ukraina. Saya pikir, Bu, 5 bulan Pak Jokowi sebagai presidensi, apakah tidak mungkin, Bu, diberi peran beliau atau diajak untuk beliau untuk memainkan peran internasionalnya, Bu? Levelnya level presiden, Bu. Lepas berhasil apa enggak itu walau-alam, Bu. Tapi tunjukkan dong, apakah bisa dengan model keluguan beliau, ya dengan cara yang sangat humanis, siapa tahu bisa menyentuh hatinya presiden yang bersaudara antara Rusia dan Ukraina, Bu. Saya lihat sama sekali tidak ada upaya ke sana. Saya tidak mendengar presiden mengatakan saya ada di telepon presiden Rusia, saya menelpon presiden Ukraina, nggak ada. Yang beliau sebut adalah masalah ekonomi. Nggak ada hubungannya, Pak, kita, Pak. Orang Indonesia udah keburu susah, jadi udah biasa ekonomi susah. Ini peran dunia ini penting karena menyelamatkan kita semua, Pak. 5 bulan Pak Jokowi sebagai presiden, C-nya G20, do nothing, Pak. Tinggal 5 bulan setengah lagi atau 6 bulan lagi ke November, habis. Kita baru diperpanjang itu periodenya lain lagi. Ini kita bicara G20 dulu. Ini serius, Bu. Saya sebagai kawan dari beliau, ini di mana sih masalahnya? Apa Ibu Menlu yang nggak mendorong nih? Kasih, Bu. Dengan keluguan beliau pasti ada faedahnya, Bu. Masa presiden Turki yang ambil peran? Masa presiden Israel yang ambil peran? Masa presiden Cina yang ambil peran? Presiden Republik Indonesia dong, Bu. Yang kebetulan ex officio beliau adalah presidensi dari G20. Yang membersnya adalah satu dari itu adalah Rusia, Bu. Dan berperangnya dengan hampir semua dari G20 members, Bu. Makanya saya sering juga mengatakan, ini kok kita hanya terbatas hanya penyelenggara saja, hanya sukses dalam I.O. saja. Beliau mungkin udah ada 3-4 kali ke Bali itu, meriksa bakau lah, meriksa inilah, meriksa ini. Yang nggak perlu diperiksa pun diperiksa. Nggak perlu, Bu, presiden nggak perlu meriksa gitu. Tapi poin kita adalah bagaimana momentum ini tempatkan bahwa kita adalah itu. Saya yakin, Bu, ini kesempatan, Bu. Benar. Ketika ada kebukuan antara negara barat dan Amerika dan negara-negara sekutunya dengan negara-negara ex federasi negara-negara timur, dan ketika itu presiden kita menjadi presidensinya, lepas dari G20 bukan adalah forum politik, tapi siapa yang bisa memisahkan ekonomi dengan politik, Bu? Kenapa tidak diperani? Kunjung dong ke Rusia. Kunjung ke Rusia, ditemani oleh Menteri Luar Negeri yang hebat ini. Dia berfoto bersalaman seperti Ibu tadi aja, Bu. Itu nilai jualnya udah luar biasa, Bu. Nilai jualnya luar biasa, Bu. Nggak usah diajarin Pak Jokowi, Bu. Biarin Tuhan yang ngajarin dia, Bu. Dia terus ke Rusia dan ke Ukraina, Bu. Ke Kiev, Bu. Kita udah berapa kali sana, indah sekali tempatnya, Bu. Beliau sangat diuntungkan. Beliau dengan pemimpin di negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan terdepan untuk membela Palestina, terdepan membela Uyghur, Afghanistan dan seterusnya. Dan hubungan Rusia dengan kita dari sejak revolusi, sejak proklamasi, demikian juga Ukraina, saya kira nggak ada handicapnya, Bu. Please, Bu, think about, Bu. Jangan lewat momentum. Apalagi momentum puasa ini, ada baiknya, Bu.
nggak usah safari 3 periode lah, safarinya ke sana aja. Benar, ini saya serius. Ini kita diskusi, ya? Enggak, ini saya serius. Saya melihat peluang itu ada, Bu. Saya melihat peluang itu. Kita tonjolkan ini Indonesia nih, dengan presiden yang katanya dibangga-banggakan. Nah ini nih sosoknya. Ayo, ini sangat serius dari saya, Bu. Nah oleh karenanya menurut saya lebih baik kita proaktif, Bu. Bapak Jokowi keluar dari tempatnya, maju ke sana, bertemu dengan NATO, Uni Eropa, Rusia, Ukraina, dan Amerika untuk memerani peran-peran yang memang di pundak beliau sedang memegang kewenangan yang sangat besar itu, Bu.